Selamat bergabung dalam ibadah kenaikan Tuhan Yesus GSJ Batu Tulis. Sebelum memulai ibadah, kami akan menyampaikan beberapa pengumuman. Di antaranya, doa online bersama, Jumat 22 Mei 2020 diliburkan. Ibadah Raya online service Minggu 24 Mei 2020 dengan tema Kuat di dalam Pengharapan akan dilayani oleh Bapak Pendeta Ade Karau. Anda dapat memberikan persembahan dan persepuluhan melalui scan QR Code yang telah kami sediakan atau transfer melalui rekening persembahan dan persepuluhan gereja kami. Selamat mengikuti ibadah kenaikan Tuhan Yesus. Shalom, jemaat GSJ Batu Tulis yang dikasihi Tuhan dan jemaat Tuhan dimanapun juga berada. Kembali kita berkumpul ya di dalam ibadah online untuk memperingati hari kenaikan Tuhan kita Yesus. Dan saya berdoa agar kita boleh tetap sehat, tetap kuat di dalam Tuhan. Sebab saya percaya apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, kita aman di dalam tangannya. Dan mari pada saat ini siapkan hati kita bersama-sama. Kita bawa di hadapan Tuhan. Dia yang menjadi perisai hidup kita. Dia yang menjadi kekuatan atas setiap hidup kita. Arahkan mata hati kita semua hanya kepada Dia, Yesus. Haleluya, haleluya. Mari katakan bersama-sama. Engkaulah perisaiku saat badai hidup menerpaku. Firman-Mu di dalamku, tenangkan jiwaku. Engkaulah Tuhan, Engkaulah perisaiku saat badai hidup menerpaku. Firman-Mu di dalamku, tenangkan jiwaku. Ku kan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang. Ku kan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang hidupku. Kami mau tetap berdiri, kami mau tetap bertahan, karena Engkaulah sumber kekuatan kami. Mari naikkan pujian ini bersama. Engkaulah perisaiku, ya Tuhan, saat badai hidup menerpaku. Firman-Mu, Firman-Mu di dalamku, tenangkan jiwaku. Sekali lagi bersama. Engkaulah perisaiku, ya Tuhan, saat badai hidup menerpaku. Firman-Mu di dalamku, tenangkan jiwaku. Ku kan berdiri di tengah badai
Mari naikkan pujian ini dengan imanmu kepada Dia, Yesus. Dengan kekuatan Katakan, ku kan berdiri dengan kekuatan dari-Mu Tuhan. sampai kapanpun Sampai kapanpun ku kan bertahan karena-Mu Yesus. karena Yesus Selalu menopang. Lebih lagi katakan, ku kan berdiri. Ini kami Tuhan di tengah badai di tengah badai. dengan kekuatan yang Kau berikan Sampai kapanpun ku kan bertahan karena Yesus selalu menopang. Ku kan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan karena Yesus selalu menopang hidupku. Mari sama-sama dengan iman nyatakan, ku kan berdiri di tengah badai, ya Tuhan, yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan karena Yesus selalu menopang. Ku kan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan karena Yesus selalu menopang. Karena Yesus selalu menopang. Karena Yesus selalu menopang hidupku. Mari berseru di hadapannya pada saat ini. Oh, karena Yesus, karena-Mu Yesus, karena Yesus kami kuat, karena Yesus kami berdiri teguh. Kami dapat bertahan karena-Mu ya Tuhan, yang selalu menopang, yang selalu memegang kami. Terima kasih Tuhan. Mari naikkan syukur pujian kita, katakan terima kasih Tuhan. Kalau kami boleh berdiri, semua bukan karena kuat gagah kami Tuhan, tapi semua karena-Mu Yesus. Kami berseru, kami berserah hanya pada-Mu. Dimanapun setiap umat-Mu berada Tuhan, kami mau meninggikan nama-Mu, sebab Engkau-Lah yang memegang kami, yang membawa kami kepada kemenangan. Oh, kami akan mengatasi badai hidup, sebab kami ada di dalam-Mu Tuhan. Haleluya. Mari bersama serukan.
Tetaplah Engkau Allah selama-lamanya. Kami akan tetap berdiri teguh. Bahkan kami mau tetap menanti-nantikan Engkau. Kami akan berjalan semakin hari semakin kuat. Karena pengharapan kami taruh hanya di dalam Engkau Yesus. Terima kasih Tuhan. Engkau yang sudah datang ke dunia. Oh, Engkau yang sudah mati, berkorban bagi setiap hidup kami manusia. Bahkan Engkau bangkit, bahkan Engkau bukan sekedar bangkit, Engkau naik ke surga untuk menyediakan rumah atas setiap kami masing-masing. Bahkan Engkau mengirimkan penolong, penghibur atas setiap kami semua, yaitu Roh-Mu yang kudus. Untuk kami boleh tetap berdiri, bertahan dan tetap kuat di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan buat kemuliaan-Mu, buat kehadiran-Mu. Dimanapun juga, bahkan di rumah-rumah berada Tuhan. Di saat kami memuji Engkau, Engkau saja yang bertahta di atas setiap pujian. Berkuasa dan berotoritas penuh Tuhan, menjamah setiap hati kami semua. Kami menyerahkan senap ibadah lebih lagi ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa mengucap syukur. Mari yang percaya bersama-sama katakan amin. Haleluya. Saya percaya kita bersuka cita di dalam hadirat Tuhan. Sebab itu mari bersama-sama kita tinggikan Dia, Yesus yang sudah naik ke surga dan memberikan kita kehidupan yang baru. Haleluya. Mari bersama katakan, ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya, haleluya, Dia bangkit. Haleluya, Dia hidup. Haleluya, Dia naik. Roh Kudus turun. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya. Katakan bersama-sama, yo. Haleluya, Dia bangkit. Haleluya, Dia hidup. Haleluya, Dia naik. Roh Kudus. Haleluya, haleluya, Dia bangkit. Amin. Haleluya, Dia hidup. Haleluya, Dia naik. Roh. Sekali lagi bersama, yo. Haleluya, Dia bangkit. Haleluya, Dia hidup. Haleluya, Dia naik. Roh Kudus turun. Roh Kudus turun. Roh Kudus turun. Haleluya. Sebab Dia hidup, ya, ada hari esok. Sebab Dia hidup, katakan bersama, ku tak gentar. Amin. Karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Sebab Dia hidup. Sebab Dia hidup. Katakan, ada hari esok. Amin. Sebab Dia hidup. Ku tak gentar. Ku tak gentar. Karena ku tahu Dia
sebab Dia hidup. Ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Hidup jadi berarti. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Sekali lagi bersama dengan iman. Hidup jadi. Hidup jadi berarti sebab Yesus Haleluya Yesus, amin. Mari kita berdoa. Matius 10 ayat 20 berkata, bukan kamu yang berkata-kata, tetapi roh Bapakku di dalam diri kamu yang berkata-kata. Berkata-katalah ya roh Bapa, Bapa di sorga, kepada umatmu, jemaatmu, gereja sidang jemaat Allah Batu Tulis, dan kami umatmu siap mendengarkan sabdamu. Berfirmanlah ya Tuhan Yesus, di dalam memperingati kenaikan Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih atas berkat-berkat-Mu. Kami alaskan doa ini hanya di dalam satu nama, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Ada sukacita dan shalom. Jemaat Gereja Sidang Jemaat Allah Batu Tulis Jakarta. Saya Pendeta Adik Karo dari Manado mengucap syukur dan berterima kasih di mana jemaat Gereja Sidang Jemaat Allah Batu Tulis memberi kesempatan untuk menyampaikan sabda Allah. Mari kita baca Alkitab. Kita ambil di dalam Matius, di dalam Lukas 24 ayat yang ke-50 sampai dengan ayat yang ke-53. Kita baca di dalam Lukas, Injil Lukas, ayat Lukas 24 ayat 50 sampai dengan ayat yang ke-53. Alkitab berkata, kenaikan Tuhan Yesus. Lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke surga. Mereka sujud menyembah kepadanya. Lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita. Mereka senantiasa berada di dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Tema hari ini, hidup dalam berkat dan kasih karunia Tuhan. Alkitab mencatat di dalam Efesus 2 ayat 8 dan 9. Karena kasih karunia Allah kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu. Itu adalah pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Keselamatan saya, keselamatan saudara ini hanya kasih karunia Allah. Kita harus bersyukur melalui siapa? Melalui Dia, melalui Yesus. Jadi dalam Efesus pasal 1 ayat 4 sampai dengan ayat yang ke-8, sebelum dunia dijadikan,
Allah telah memilih saya, Allah telah memilih saudara di dalam Yesus Kristus Tuhan. Ayat 8. Dan Tuhan memberikan kepada mereka hikmat, Tuhan memberikan kepada mereka segala sesuatu. Bukankah ini berkat melalui Yesus Kristus Tuhan? Galatia 3 ayat 29 Alkitab berkata, milik Kristus adalah keturunan Abraham dan berhak menerima janji-janji Allah. Alkitab berkata, melalui Abraham kita diberkati sesuai dengan Alkitab, yaitu Kejadian 12 ayat 3. Oleh Abraham seluruh kaum di muka bumi mendapat berkat. Dan inilah janji-janji Allah, luar biasa, hidup dalam berkat dan kasih karunia Tuhan. Dan di firman Tuhan berkata di dalam Kisah Rasul 4 ayat 12, di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain selain Yesus Kristus yang patut kita sembah, patut kita puji. Tidak ada nama lain diselamatkan, hanya melalui Yesus Kristus. Bukankah ini sesuatu berkat buat saudara dan saya? Dan saat ini mari kita belajar daripada firman Allah, yaitu Yesus naik ke surga, tangannya memberkati. Tangannya memberkati bukan orang-orang di Betania, tetapi tangannya memberkati mereka. Mereka adalah murid-murid Yesus. Dan firman Tuhan berkata di dalam Alkitab bahwa mereka penuh dengan damai, mereka penuh dengan sukacita. Mengapa? Karena tangan Tuhan memberkati. Di dunia ini ada sekitar 7 miliar manusia, di mana ada berkat dari Tuhan. Ada berkat khusus, ada berkat umum. Berkat umum kita baca di dalam Kisah Rasul 17 ayat 25. Alkitab berkata, Tuhan memberikan berkat, Tuhan memberikan hidup, Tuhan memberikan nafas, Tuhan memberikan segala sesuatu kepada siapa? Semua orang. Jadi semua orang di dunia ini Tuhan yang memberikan hidup, nafas dan segala sesuatu. Di dalam firman Tuhan Kejadian 11 ayat 6b, mulai dari sekarang apapun yang mereka rencanakan, tidak ada satupun yang tidak akan terlaksana. Jadi kalau manusia berpikir besar, maka itu akan terlaksana. Mereka berpikir kecil, itu akan terlaksana. Merencanakan yang baik akan terlaksana. Merencanakan yang buruk akan terlaksana. Mengapa? Karena firman Tuhan berkata di dalam Kejadian 11 ayat 6b, saat ini kita bisa nikmati, yaitu revolusi industri 4.0. Kita bisa melihat ditemukannya internet di abad yang ke-20 ini. Kita bisa lihat informasi dunia, kita bisa temui melalui internet. Dan ini semua adalah berkat daripada Tuhan. Tinggal kita mau memilih yang baik atau yang tidak baik. Tentunya Filipi 4 ayat 8 berkata, berapa yang indah, berapa yang molek, berapa yang sedap didengar, berapa yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Kita harus memilih sesuai dengan Roma 12 ayat 2, transform by the renewing of your mind. Berubahlah oleh pembaharuan budimu, supaya kau dapat memilih mana yang baik yang dikehendaki Tuhan dan mana yang tidak dikehendaki Tuhan. Itulah kondisi dunia saat ini. Dan kondisi revolusi industri 4.0 diawali dengan revolusi 1.0 di abad yang ke-17 dengan ditemukannya mesin uang. Kemudian di abad yang ke-18 revolusi industri 2.0, di mana tenaga manusia, tenaga hewan diganti dengan mesin. Dan kemudian di abad yang ke-19 mereka menemukan, yaitu revolusi industri 3.0, yaitu ditemukannya komputer. Dan saat ini revolusi 4.0 dengan informasi melalui internet. Albert Einstein berkata, agama tanpa ilmu, pengetahuan itu adalah buta. Dan ilmu tanpa agama itu adalah lumpuh.
Itulah sebabnya 1 Korintus 2 ayat 5 tadi berkata, iman kamu jangan bergantung pada hikmat manusia, tetapi iman kamu harus bergantung kepada firman Tuhan, kekuatan Allah. Karena Roma 1 ayat 16, Injil itu adalah kekuatan Allah. Dan saat ini kita akan belajar dan mengucap syukur senantiasa. Tuhan itu baik kepada umat manusia di dunia ini. Kita akan belajar yaitu berkat khusus. Berkat khusus kita baca di dalam Yohanes 17 ayat 9. Alkitab berkata di dalam Yohanes 17 ayat 9, di mana aku berdoa bukan untuk dunia aku berdoa, tetapi kepada mereka yang diberikan Allah kepada Tuhan Yesus, dan itu adalah milikmu sendiri. Jadi Yesus berdoa untuk siapa? Untuk murid-muridnya, untuk saudara dan saya. Itulah hidup dalam berkat dan kasih karunia Tuhan. Kita belajar saat ini ada 4 hal hidup dalam berkat dan kasih karunia Tuhan. Yang pertama, kita belajar yaitu hidup dalam berkat dan kasih karunia Tuhan, yaitu kita diselamatkan oleh Tuhan. Kita dibenarkan oleh Tuhan. Kita baca di dalam firman Tuhan, yaitu Roma pasal yang kelima. Di situ berkata ayat 1a, bahwa di dalam Yesus kita dibenarkan karena iman. Saudara dan saya adalah orang-orang benar karena apa? Iman kepada Yesus Kristus Tuhan. Di dalam Yesaya 43 ayat 18, jangan ingat-ingat masa yang lalu, jangan ingat-ingat masa yang lampau, yang kemarin. Kesalahan dosa tidak usah ingat-ingat. Kita ingat saat ini bahwa di dalam Yesus kita dibenarkan karena iman. Ketiadaan iman menghasilkan keadaan yang tidak tentram. Tidak tentram menghasilkan takut. Takut menghasilkan panik. Panik menghasilkan pikiran liar. Pikiran liar menghasilkan gangguan saraf. Gangguan saraf atau neurosis hanya berjarak selangkah dengan psikosis. Sedangkan psikosis itu sendiri adalah stres, kegilaan. Mengapa? Karena tidak memiliki iman kepada Yesus Kristus. Iman yang aktif menghasilkan hubungan dengan Allah. Hubungan dengan Allah menghasilkan keyakinan. Keyakinan menghasilkan kelegaan. Kelegaan menghasilkan ketentraman. Ketentraman menghasilkan keseimbangan. Keseimbangan adalah kewarasan. Kita waras, dapat melihat mana kehendak Allah, mana yang bukan kehendak Allah. Contoh-contoh iman kita bisa baca dalam Matius pasal yang ke-9 ayat 20 sampai ayat 22. Seorang perempuan 12 tahun sakit pendarahan. Dia sudah berobat, uangnya sudah habis. Kemudian Yesus lewat dan dia berkata dalam hatinya, asal ku jamah saja jubahnya, maka aku akan sembuh. Ini iman. Iman kepada siapa? Kepada Tuhan Yesus. Bukan iman kepada Kisah Rasul 16 ayat 16, di mana Paulus Silas ke rumah sembahyang. Mereka bertemu dengan seorang perempuan kali 7 yang pengikut-pengikutnya kaya raya. Di mana? Di rumah sembahyang, di tempat ibadah. Tetapi ini perempuan ini beriman kepada Yesus. Pada waktu yang menjamah, maka terjadi kesembuhan. Apa jawab Yesus? Imanmu yang menyelamatkan engkau. Demikian juga contoh di dalam Alkitab, yaitu di dalam Matius. Matius pasal yang ke-8. Kita baca di dalam firman Tuhan, di mana ayat yang ke-13, seorang perwira di Kapernaum, di mana hambanya sakit. Dia katakan, tidak usah datang kepada hambaku, katakan saja sepatah kata maka hambaku akan sembuh. Apa kata Yesus? Jadilah seperti apa yang kau percayai. Ketika itu dia sembuhlah hambanya yang jarak jauh itu. Saat ini iman dari siapa? Iman daripada perwira di Kapernaum itu. Kepada siapa? Kepada Yesus Kristus Tuhan. Demikian juga saudara dan saya. Mari kita fokus kepada Yesus. Banyak contoh-contoh, saya ambil satu lagi, yaitu dalam Markus 10 ayat 52.
Di mana Bartimeus yang buta bisa melihat. Apa jawab Yesus kepada Bartimeus? Imanmu yang menyelamatkan engkau. Seketika itu juga ia melihat. Pada saat ini, mari poin yang pertama, yaitu berkat yang Tuhan berikan kepada saudara dan saya dan kasih karunia Tuhan hidup dalam berkat. Yaitu apa? Yaitu saudara dan saya dibenarkan karena iman. Milikilah iman. Iman adalah Ibrani 11 ayat 1. Sesuatu yang tidak kita lihat tetapi percaya. Yang tidak lihat bisa terjadi bersama Yesus. Bolehkah kita mulai berpikir yang besar, berpikir yang baik, bahwa Yesus Kristus Tuhan adalah juru selamat, dan setiap lutut bertelur, setiap lidah mengaku Yesus adalah Tuhan, dan itu bisa terjadi. Karena apa? Karena iman kepada Yesus. Saat ini, yang kedua, hidup dalam berkat dan kasih karunia Tuhan, yaitu kita ini dibenarkan karena iman dan diberi damai sejahtera. Itulah sebabnya di dalam Alkitab Roma 5 ayat 1, kita dibenarkan dan kita diberi damai sejahtera oleh Allah di dalam Kristus Yesus. Luar biasa. Saudara dan saya memiliki damai, ada sukacita. Yang lain ada kekhawatiran, yang lain ada kecemasan, tetapi saudara dan saya ada damai. Kenapa? Karena Alkitab mencatat di dalam Yohanes 14 ayat 27, damai sejahtera ku tinggalkan kepadamu. Damai sejahtera yang kuberikan tidak sama dengan dunia berikan. Jangan gentar dan gelisah hati. Saudara dan saya bersyukur di mana di dalam Yesus kita ada damai. Damai yang Tuhan berikan kepada kita umat manusia. Itulah sebabnya Alkitab berkata ayat 14 ayat 1, setiap manusia yang lahir daripada perempuan singkat umurnya dan penuh kegelisahan. Artinya semua manusia di dunia ini ada hampir 7 miliar itu penuh kegelisahan. Itulah sebabnya Yohanes 14 ayat 1, jangan gelisah hatimu, percayalah kepada Allah dan juga percaya kepada Yesus Kristus Tuhan, maka kita tidak akan gelisah. Kita diberi damai sejahtera. Kalau ku cari damai, hanya ku dapat dalam Yesus. Kalau ku cari ketenangan, hanya ku temui di dalam Yesus. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Bersama Dia hatiku damai, walau dalam lembah kekelaman. Bersama Dia hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Hanya Yesus, hanya Yesus jawaban hidupku. Pam 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 pam. Treng treng. Kolose 3 ayat 15. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah di dalam hati. Damai sejahtera bahasa Ibrani adalah shalom. Arti shalom ada 5. Dan 5 poin ini harus memerintah di dalam hati kita. Yaitu yang pertama adalah keserasian, keharmonisan. Mazmur 133 ayat 1-3, di mana hidup rukun dan damai kesanalah diperintahkan Tuhan berkat.
Kerukunan bahasa Inggris adalah compatible. Definisi daripada compatible ada dua, living together harmoniously. Yang kedua adalah in agreement, kesepakatan. Saya dengan istri sudah 42 tahun kawin. Sampai saat ini kami ada damai. Kami ada keharmonisan. Kenapa? Karena ada in agreement, ada kesepakatan. Malaiki 2 ayat 16, Allah benci perceraian. Itu sebabnya perbedaan itu indah. Sering istri saya suka ini, saya suka ini. Sering ada perbedaan, tetapi sampai saat ini kami masih hidup damai sejahtera. Kenapa? Ada in agreement, kesepakatan. Tuhan benci perceraian. Dan kalau kita pegang poin itu, maka berkat Tuhan diberitakan untuk kita. Itu harus memerintah keharmonisan dalam rumah tangga, keharmonisan anak, istri, suami, keharmonisan dengan gembala, dengan jemaat, dengan tetangga, dengan sesama kita. Itulah sebabnya poin yang pertama harus memerintah. Yang kedua, arti daripada damai sejahtera adalah shalom, yaitu keutuhan. Yohanes 11 ayat 51 dan 52. Seorang imam bernubuat bahwa Yesus akan mati dan bangkit dan mengumpulkan anak-anak Allah yang tercerai-berai. Di Indonesia ada sekitar 324 denominasi gereja, semua berdasarkan Alkitab. Bolehlah kita jangan tercerai-berai. Kita tetap utuh, tak pandang dari gereja mana. Dan itulah harus memerintah di dalam hati kita, di dalam kehidupan kita. Kemudian yang ketiga adalah kebaikan, arti daripada shalom. Filipi 4 ayat 5, hendaknya kebaikan hatimu diketahui oleh semua orang, Tuhan sudah dekat. Kita harus berbuat baik kepada sesama kita, dan hati harus tulus. Jangan Amsal 23 ayat 7, sebab seperti orang yang membuat perhitungan dalam dirinya sendiri, demikianlah dia. Mari kita makan dan minum, tetapi hatinya tidak tulus. Dia berbuat baik, mentraktir, makan, tetapi hatinya tidak tulus. Bolehkah kita ada ketulusan di dalam hati kita, berbuat baik, dan hati kita juga tulus dalam perbuatan baik itu? Itu harus memerintah di dalam hatimu. Itu arti shalom, damai sejahtera. Dan yang keempat, kesejahteraan, Filipi 4 ayat 7, yaitu damai sejahtera yang melampaui akal, memelihara hati dan pikiran dalam Yesus Kristus Tuhan. Hati ada damai, plus pikiran juga ada damai. Kenapa? Karena itu arti shalom harus memerintah. Jangan hanya hati, pikiran juga harus ada damai sejahtera. Dan yang terakhir, arti daripada shalom adalah kelimpahan. Di dalam Yohanes 10 ayat 10b, I came that they may have life and have it abundantly. Yesus datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyai dalam segala kelimpahan. Itu harus memerintah di dalam hati. Bolehkah kita bersukacita kepada Tuhan bahwa hidup dalam berkat dan kasih karunia Tuhan, umat manusia yang percaya Yesus ada damai sejahtera. Orang boleh kritik, orang boleh fitnah, tetapi damai tetap ada dalam hati anak-anak Tuhan. Yang ketiga, yaitu hidup dalam berkat khusus dan kasih karunia Tuhan, yaitu buat saudara dan saya orang-orang khusus, yaitu yang percaya Yesus. Kita lihat, yaitu kita ini adalah disertai oleh Tuhan. Alkitab berkata, Ibrani 13 ayat 5b, aku sekali-kali tidak pernah meninggalkan dan membiarkan engkau. Artinya Tuhan selalu menyertai kita. Tuhan tidak tinggalkan kita. Dia ada di dalam kehidupan kita. Di mana kita berada, Dia menyertai kita. Itulah sebabnya di dalam Yohanes 14 ayat 16 dan 17, aku akan memberikan kepadamu seorang penolong, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak mengenal Dia, tetapi engkau mengenal Dia, sebab Dia beserta dengan engkau, beserta dengan saya. Bukankah ini satu berkat yang besar, bahwa Tuhan tidak tinggalkan? Itulah sebabnya Yesaya 41 ayat 10 berkata, janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang sebab aku ini Allah. Aku akan meneguhkan, bahkan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kepada kemenangan. Situasi saat ini kurang menyenangkan dengan adanya virus, yaitu virus corona. Tetapi ada Yesus beserta dengan kita. Ada Tuhan Yesus beserta dengan kita. Ekonomi lagi kurang baik, keadaan ekonomi, tetapi ada Tuhan beserta dengan kita.
Di dalam Matius 6 ayat 25, 26, 27 berkata bahwa di udara Tuhan pelihara, apalagi manusia, saya dan saudara hamba-hambanya. Tuhan tetap pelihara. Bolehkah kita mulai belajar? Jangan khawatir. Kita tidak sendiri. Ada Yesus bersama dengan kita. Karena kita adalah ciptaan yang baru. 2 Korintus 5 ayat 17. Manusia yang lama di dalam Kristus, manusia yang lama sudah berlalu. Sesungguhnya kita adalah manusia baru. Kita adalah ciptaan baru. Ada Tuhan beserta dengan kita. Dan kalau ada Tuhan beserta dengan kita, perubahan karakter pasti ada. Di dalam firman Tuhan, Roma 12 ayat 17 sampai 21, jangan membalas kejahatan dengan kejahatan. Lakukan apa yang baik bagi semua orang. Kalau musuh lapar, kasih makan dan kasih minum. Itu sama dengan bara api taruh di atas kepala. Sebab pembalasan adalah hak Tuhan, bukan hak kamu. Kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Itulah ciptaan baru. Bukan sekedar terima Yesus sudah ciptaan baru, tapi perilaku juga harus berubah menjadi manusia baru. Luar biasa. Itulah sebabnya kita bersyukur bahwa kita ini disertai Tuhan. Ya. Yang keempat, yang terakhir, yaitu berkat khusus buat saudara hidup dalam berkat dan kasih karunia Tuhan, yaitu kita disebut anak-anak Allah. Alkitab berkata di dalam Yohanes 1 ayat 15, siapa percaya Yesus, mereka adalah anak-anak Allah. Dan di dalam Roma pasal 8, kita baca di dalam firman Tuhan ayat 14 sampai ayat 17, roh Allah dan roh manusia bertemu sehingga kita menjadi anak-anak Allah. Dan kita mendapat ahli waris. Roh perbudakan tidak ada lagi kepada kita. Roh rasa takut tidak ada lagi, khawatir, cemas. Tetapi kita ini adalah ahli waris kerajaan Allah. Kita menikmati ada damai. Kita menikmati ada sukacita karena kita adalah anak-anak Allah. Menikmati hidup yang kekal bersama dengan Tuhan. Apa itu hidup yang kekal? Yohanes 17 ayat 3, hidup yang kekal adalah mengenal Allah dan mengenal Yesus Kristus Tuhan yang diutus oleh Allah. Jadi kita harus mengenal Allah melalui firman Tuhan. Hidup intim itulah anak-anak Allah. Bukan hanya masuk surga, tetapi saat ini harus hidup intim dengan firman. Hidup intim dengan Yesus. Kesimpulan khotbah hari ini dengan tema hidup dalam berkat dan kasih karunia Tuhan. Diambil dalam Lukas pasal 24 ayat 50 sampai dengan ayat 53. Mari kita belajar di dalam hidup dalam berkat, yaitu Tuhan bukan melihat penampilan, tetapi Tuhan melihat hati. 1 Samuel 16 ayat 7, Alkitab berkata, Tuhan bukan melihat penampilan, tetapi Tuhan melihat hati. Itulah sebabnya hati saya dan hati saudara harus tulus di hadapan Allah. Tuhan inginkan hati kita, di mana di dalam firman Tuhan mengatakan, yaitu karakter. Bagaimana kita harus menjadi teladan kepada semua orang. Dan karakter Kristen mulai dari hati. Mari kita belajar di dalam firman Tuhan. Kita baca di dalam Matius 15 ayat 19. Matius 15 ayat 19. Dari dalam hati timbul pikiran jahat, pencabulan, pembunuhan, perzinahan dan seterusnya. Mulai dari mana? Hati membentuk pikiran. Kalau hati ada firman, maka membentuk pikiran firman. Itulah sebabnya di dalam Mazmur 119 ayat 11, dalam hatiku aku menyimpan janjimu, supaya aku tidak berdosa terhadap engkau. Dan firman itu harus tertanam di dalam hati kita. Alkitab berkata di dalam Yakobus 1 ayat 21, buang segala kejahatan yang ada padamu dan terimalah dengan lemah lembut firman yang tertanam di dalam hatimu. Karena Lukas 8 ayat 12, iblis mengambil firman dalam hati. Jadi kalau tidak tertanam, itu iblis bisa ambil. Pohon yang kita tanam 3 bulan kemudian itu bisa dicabut. Tetapi pohon yang kita tanam coba 3 tahun kita cabut, tidak bisa karena sudah berakar. Itulah sebabnya kita harus berakar di dalam Yesus. Kita harus berakar dalam Alkitab, di dalam firman.
Yesaya 26 ayat 9, pada malam hari aku merindukan engkau, pada pagi hari aku mencari engkau. Kita harus rajin baca firman Allah. Sebelum tidur, dulu sudah capek, tapi kita harus baca Alkitab, berdoa. Pada pagi hari sebelum bekerja, baca Alkitab, berdoa, libatkan Tuhan. Bukan hanya di minggu beribadah, pagi dan malam setiap hari. Itulah, maka muncullah pikiran Kristus. Karena hati ada Kristus, hati ada firman. 1 Korintus 2 ayat 16, we have the mind of Christ. Kami memiliki pikiran Kristus. Kenapa? Karena dari hati ada Yesus, ada firman. Dari pikiran membentuk pemahaman. Alkitab berkata, Amsal 23 ayat 7, sebab seperti orang yang membuat perhitungan dalam dirinya sendiri, demikianlah dia. Mari kita makan, mari kita minum, tetapi hatinya tidak tulus. Karena ini pemahaman. Pemahamannya kelihatannya berbuat baik, tetapi hatinya tidak tulus. Seperti Herodes. Di dalam Matius 2 ayat 7 dan 8, dia berkata kepada orang Majus, pergi ke Bethlehem tanah Yehuda. Setelah kamu menemukan dia, segera beritahukan kepadaku, karena aku juga mau menyembah dia. Padahal dia mau membunuh Yesus, bayi Yesus. Itulah Herodes. Pemahaman mulutnya tidak cocok dengan hatinya. Bolehkah pemahaman kita, kalau ada firman, pasti pemahaman kita adalah firman. Hati kita pasti tulus. Dari pemahaman membentuk kebiasaan. Imamat pasal 18 ayat 3 dan 4. Jangan ikut kebiasaan orang Mesir. Jangan ikut kebiasaan orang Kanaan. Kebiasaan mereka adalah menyembah siapa? Menyembah berhala. Nah, kebiasaan kita harus kebiasaan baca Alkitab, berdoa, firman Tuhan, kebiasaan memberitakan Injil, kebiasaan menyembah Tuhan, kebiasaan yang baik, berbuat baik, ada damai sejahtera, hati shalom, sudah dijelaskan tadi. Marilah kebiasaan yang baik itu ada dalam kita. Maka dari kebiasaan membentuk karakter, dan karakter kita adalah karakter Kristen. Karakter Kristen adalah enable us to do what is right even when it seems difficult. Suatu kesanggupan berbuat yang baik dan benar walaupun yang baik dan benar itu sulit. Seperti tadi, mau tidur, doa dulu, baca firman dulu, menyembah dulu. Sudah lelah, sudah capek, tapi kebiasaan disiplinkan diri. Finally, akhirnya kita kembali ke tema, yaitu hidup dalam berkat dan kasih karunia Tuhan, yaitu tangan Yesus. Di dalam kenaikan Tuhan Yesus, kita memperingati Tuhan Yesus memberkati jemaat Gereja Sidang Jemaat Allah Batu Tulis Jakarta. Saat ini mari kita memuji sebuah lagu, yaitu hidup saya diberkati Tuhan. Hidup saya diberkati Tuhan Bapa. Hidup saya diberkati Tuhan. Lukas 24 ayat 50. Gereja Sidang Jemaat Allah Batu Tulis. Gereja Sidang Jemaat Allah Batu Tulis. Gereja Sidang Jemaat Allah Batu Tulis. Gereja yang diberkati oleh Tuhan. Gereja yang diberkati oleh Tuhan. Gereja yang diberkati oleh Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas firman Tuhan yang Kau sudah sampaikan kepada kami, kepada umat-Mu, kepada jemaat Gereja Sidang Jemaat Allah Batu Tulis Jakarta. Tidak ada satupun yang tidak dilakukan. Karena Mazmur 107 ayat 20, waktu firman disampaikan terjadi kesembuhan. Saat ini kalau ada yang sakit, Tuhan Yesus jamah yang sakit, sembuhkan yang sakit di dalam nama Yesus. Kalau saat ini ada yang khawatir, ada yang cemas, di dalam nama Yesus jamah mereka, pulihkan mereka, sehingga mereka tidak ada kekhawatiran, mereka tidak ada kecemasan. Saat ini bagi mereka yang ekonomi kurang baik karena pengaruh kondisi saat ini, Tuhan Yesus, kami berdoa di dalam nama Yesus, Tuhan pulihkan mereka yang ekonomi kurang baik, sehingga yang tidak mungkin menjadi mungkin. Inilah doa kami. Engkau berkati kepala sidang Gereja Sidang Jemaat Allah Batu Tulis dan jemaat Tuhan, dan kami semua, dan kami menikmati berkat-Mu di dalam kenaikan Tuhan Yesus Kristus. Inilah ucapan sukacita kami. Di dalam nama Yesus, biarlah kami selalu menjaga hati kami
supaya hati kami selalu ada firman Tuhan, ada Yesus. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oke, puji Tuhan, kita sudah diberkati akan firman Tuhan pada hari ini. Biarlah firman-Nya boleh memberikan kekuatan atas setiap kita semua. Puji nama Tuhan, sebentar kita mau mengakhiri ibadah kita. Kita menaikkan pujian kepada Tuhan bersama-sama. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih ya Roh Kudus. Kuasa-Mu yang ajaib memulihkan hidupku. Terima kasih Yesus, terima kasih ya Roh Kudus. Kau selalu setia menyenangkan hatimu selamanya. Bapa di surga, sungguh kami mengucap syukur hari ini Tuhan. Kami diingatkan kembali bahwa kami memiliki Tuhan yang hanya Engkau ada di bumi ini. Engkau mengalami kematian, tapi Engkau bangkit pada hari yang ketiga. Terlebih lagi Tuhan, Engkau gak cuma bangkit lalu mati kembali, tetapi Engkau naik ke surga. Bapa, hari ini firman Tuhan yang kami dengar mengingatkan kembali betapa Engkau mengasihi kami. Ketika Engkau naik ke surga, Engkau memberkati kami anak-anak-Mu. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu hari ini yang mengingatkan kami. Karena berkat dan kasih karunia yang Engkau berikan buat kami, sehingga kami hidup dalam berkat dan kasih karunia daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan buat berkat iman yang Kau beri buat kami. Sehingga dengan iman yang kami miliki, memungkinkan kami untuk hidup mengalami mujizat-mujizat Tuhan. Terima kasih juga buat berkat damai sejahtera yang ada dalam hati kami. Kami mengalami damai sejahtera dalam hidup kami. Karena damai itu yang Kau berikan buat kami Tuhan. Terima kasih juga Tuhan buat berkat penyertaan-Mu senantiasa atas kami. Buat Roh Kudus yang Kau kirim menjadi penolong, menjadi penyerta buat kami dalam setiap keadaan kami. Kami gak pernah yatim piatu karena Roh Kudus senantiasa ada bersama dengan kami. Terlebih lagi kami bersyukur buat berkat bahwa kami adalah anak-anak Tuhan. Berarti bahwa kami memiliki keselamatan daripada Engkau. Jaminan keselamatan ada dalam hidup kami. Terima kasih buat semuanya Allah. Biarlah Tuhan semua berkat kasih karunia ini mengingatkan kami untuk kami semakin bersemangat, semakin lebih sungguh-sungguh lagi dalam mengiring kepada Tuhan. Khususnya dalam menghadapi virus pandemi COVID yang ada saat ini. Kami mau terus Tuhan berpengharapan kepada Tuhan. Kami tahu Tuhan keselamatan sudah menjadi satu jaminan buat kami. Karena itu biarlah selama kami hidup, kami mau hidup buat Tuhan. Bapak, kami juga terus berdoa Tuhan buat bangsa kami Indonesia. Biarlah kasih karunia Tuhan ada atas bangsa kami Indonesia. Kami rindu Allah sungguh bangsa kami mengalami pemulihan daripada Tuhan. Biarlah penyebaran pandemi COVID ini Tuhan, yang terkena penyakit COVID semakin berkurang. Dan juga kami berdoa yang sakit semakin disembuhkan. Dan terutama lagi semuanya boleh diatasi dengan baik. Kami juga rindu Allah akan ada vaksin yang diketemukan, obat juga yang akan diketemukan. Sehingga kami gak perlu lagi hidup dengan kekhawatiran. Kami bisa happy, hidup bebas kembali Tuhan. Normal seperti semula. Kami serahkan dalam tangan Tuhan. Kami minta keamanan membuat Indonesia. Biar dalam keadaan seperti ini, semua menahan diri. Semua Tuhan, kami tidak melakukan hal-hal yang membuat keadaan menjadi kacau. Kami mau jadi warga yang baik. Kami mau mendukung semua program pemerintah. Sehingga keadaan pengatasi masalah COVID ini bisa dapat diatasi dengan maksimal, dengan segera Tuhan. Kami berdoa baik untuk WHO, buat tim penyelidik, peneliti Tuhan. Tolong mereka semua diberi hikmat pertolongan daripada Tuhan. Sehingga akan diketemukan
vaksin dengan segera Tuhan, obat-obatan yang ada, sehingga keadaan akan pulih normal kembali. Kami percaya Tuhan, Tuhan akan tolong semua, keadaan semua akan pulih kembali. Kami khususnya anak-anak Tuhan, kami bisa ibadah lagi di rumah-rumah, di gereja kembali Tuhan. Kami rindu Allah untuk kami bisa beribadah di gereja kembali bersama-sama. Terima kasih Tuhan. Terus Tuhan memberkati juga gereja Batu Tulis. Tuhan yang akan senantiasa memakai gereja kami menjadi saluran berkat buat banyak orang. Berkati juga semua pengerja Tuhan yang senantiasa setia di dalam melayani Tuhan. Dalam keadaan yang sulit khususnya Tuhan dalam pandemi COVID ini. Hamba bersyukur buat pengerja-pengerja yang mau bayar harga. Mau datang untuk mengadakan recording Tuhan. Sehingga baik itu ibadah raya online, ibadah doa Jumat. Semua bisa berjalan dengan baik. Terima kasih segala puji syukur. Kami kembalikan kepada Tuhan. Baik Bapak Ibu Saudara sekalian yang beribadah di rumah-rumah, angkatlah dua buah tanganmu dan terimalah berkat daripada Tuhan. Pulanglah dan terimalah berkat Tuhan. Jadilah jemaat yang hidup di dalam berkat dan kasih karunia Tuhan. Diberkatilah akan rumah tanggamu, keluargamu diberi kerukunan oleh Tuhan. Setiap anggota keluarga diberi kesehatan oleh Tuhan. Tuhan melindungi dan menjagai keluar masukmu sehingga engkau aman dan selamat. Diberkatilah akan buah kandunganmu, pekerjaan, usaha, kuliah, sekolahmu dibuat berhasil oleh Tuhan. Kasih daripada Allah Bapa, kasih karunia daripada Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita semua pada pagi ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali. Yang percaya sama-sama kita katakan amin, amin. Baik, selamat hari kenaikan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin, amin. I don't need another reason why I will